Dan pemirsa, potensi cuaca ekstrim di Indonesia diprediksi bisa berlangsung hingga pekan depan. Hal itu membuat sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan mengalami banjir dengan kategori tinggi. Hujan dengan intensitas tinggi juga diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat pagi, Mas Guswanto. Pagi Mas Guswanto. Baik, kita akan coba panggil kembali Mas Guswanto untuk bergabung dengan Metro Pagi Prime Time terkait dengan perakiraan cuaca dan juga tentunya ada kewaspadaan akan cuaca buruk yang masih terjadi hingga saat ini ya. Mas Guswanto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Oke, dengan Iqbal dan Marcel di sini ya Mas Guswanto. Ya, dengan Guswanto, Marcel ya. beberapa hari ini wilayah Indonesia kita tahu ya ini dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi Mas Guswanto? Betul, Mas Iqbal dan Marcel. Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini kalau kita lihat dari sisi musim, saat ini adalah musim pancaroba dari hujan menuju musim kemarau. Kalau kita lihat juga dari sisi bibit siklon tropis atau musim siklon, itu saat ini adalah di belahan bumi selatan atau di wilayah selatan Indonesia, itu mulai dari Desember sampai nanti April itu adalah musim bibit siklon atau tumbuhnya siklon tropis di wilayah selatan. Kemudian memang ada beberapa hal yang menyebabkan tentang peningkatan cuaca buruk hari ini, akhir-akhir ini. Yang pertama adalah adanya Madden-Julian Oscillation yang bergerak propagasi awan-awan hujan dari Samudra Hindia dari wilayah barat itu menuju ke wilayah timur Indonesia, dan ini menambah peningkatan ataupun awan-awan konvektif untuk menghasilkan hujan. Jadi ada 3-4 faktor sehingga ini membuat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi hujan dalam kategori sedang hingga lebat. Demikian Iqbal dan Marcel. Ya Mas Guswanto, kalau dari kategori tadi sedang hingga lebat, bisa disampaikan Mas untuk pemetaannya ini di mana saja yang sedang, di mana saja yang intensitasnya akan tinggi? Baik, kalau kita melihat daripada perakiraan yang disampaikan BMKG dan kita melihat rilis yang beberapa hari yang lalu ataupun rilis kemarin sore, kita melihat adanya wilayah-wilayah yang sedang hingga lebat, yaitu ada sekitar 18 area, ya ini berlangsung hingga bulan Maret. Yang pertama di Provinsi Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan wilayah dengan status siaga ini dapat terjadi di Kalimantan Tengah, Banten, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian kalau kita lihat untuk beberapa hari ke depan untuk tinggi gelombang, itu juga kita lihat bahwa wilayah Indonesia bagian selatan, khususnya Laut Samudra Hindia Selatan, mulai dari Banten sampai dengan Laut Arafuru, itu mengalami peningkatan gelombang 2,5 hingga 4 meter. Demikian kira-kira Marcel dan Iqbal. Kemudian dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi tadi Anda sebutkan Mas Guswanto, potensi bencana apa saja yang harus diwaspadai Mas? Baik, potensi bencana yang harus kita waspadai yang pertama adalah banjir bandang, banjir tanah longsor maupun angin kencang serta tinggi gelombang atau kita sebut biasanya banjir rob ya. Ini misalkan kalau kita lihat seperti yang kemarin yang lalu ya, BMKG sudah mengeluarkan rilisnya sebenarnya sejak 29 Februari yang lalu dan diupdate tanggal 7, kita update kembali tanggal 14 kemarin, bahwa kita melihat di sini ada banjir misalkan di Semarang, khusus untuk banjir di Semarang itu sebenarnya dua hal fenomena meteorologi yang bersamaan. Satu, hujan lebat hingga ekstrim, kemudian ada peristiwa rob, sehingga dua ini beramplifikasi ditambah juga dengan tinggi wilayah Semarang itu 2 meter di bawah permukaan air laut, khususnya di sisi utara. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur kemarin sudah berlalu untuk tinggi gelombang tingginya.
Dan hari ini kalau kita lihat curah hujan masih terjadi di Bengkulu, kemudian ada di Sumbawa, Bima ya. Kita melihat juga di Jawa Tengah tapi sudah agak ke laut di sisi utara ya. Kemudian Banten ini masih terjadi, Jabodetabek pun saat ini hujan ringan. Demikian. Oke. Nah, kalau terkait dengan gelombang tinggi dan juga angin kencang, Mas Guswanto, apakah untuk aktivitas seperti pelayaran atau penerbangan ini juga terdampak mengingat di jelang hari raya akan banyak mobilitas warga, Mas Guswanto? Ya, betul sekali. Untuk gelombang tinggi ini kan sebenarnya lebih spesifik dibangkitkan karena adanya angin kencang oleh dampak daripada siklon tropis 91S. Siklon tropis 91S saat ini sudah bergerak menjauhi wilayah Indonesia menuju ke selatan, yaitu tepatnya di sebelah barat Perth, sehingga ini juga akan mengurangi dampaknya. Sehingga untuk sampai nanti perakiraan hari raya ya istilahnya sudah mulai menurun. Namun tanggal 14 sampai 18 ini masih kita memperkirakan ada ketinggian gelombang 4 sampai 6 meter dapat terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur hingga NTB. Artinya kita juga harus mengurangi kegiatan melaut, terutama yang menggunakan kapal-kapal kecil atau kapal-kapal tradisional. Termasuk juga yang berwisata ke pantai harap berhati-hati melihat bendera yang dipasang oleh penjaga pantai, misalkan ada merah, kuning, ataupun hijau. Itu perlu diperhatikan karena pada saat berenang biasanya ada rip current. Jadi gelombang laut yang bisa sudah sampai di pantai itu kemudian akan tertarik oleh arus laut yang bisa menyebabkan orang hanyut. Kira-kira demikian. Oke, baik. Kemudian selain bencana hidrometeorologi yang diperkirakan, apakah sejauh ini BMKG istilahnya sempat memantau adanya aktivitas gempa, Mas Guswanto? Untuk aktivitas gempa dalam beberapa saat ini sepekan ke belakang ini relatif aman ya, sepertinya kecil-kecil itu tidak terlalu bersignifikan lah, tidak signifikan. Jadi kalau kita lihat semoga aja ini lebih kondusif, agak tenang ya. Baik, Mas Guswanto, terima kasih sudah bergabung dengan. Terima kasih Mas Guswanto, selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.